tapi dialah Yesus yang kau bawa datang kepadaku. Dan dia berkata, Pak, aku mualaf, Pak. Bukan kebetulan, Tuhan. Karena saya tidak ada nyapa dia, tidak ada nanya dia. Saran saya, saudara, kalau yang betul-betul ingin memberkati pembangunan rumah bis ini, masukkan ke rekening BCA, ya, atau Mandiri. Karena kalau yang rekening BRI dan lainnya itu tidak tertulis namanya saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan Yesus kasih, kami sudah tiba di Bandara Supadio Airport, ya. Ini Bandara Pontianak, ya. Nanti kami dari sini akan pergi ke daerah-daerah yang kami kunjungi. Pertama adalah daerah apa itu namanya, kabupaten apa? Mandor. Landak, Kabupaten Landak. Dan dari Kabupaten Landak nanti kita masuk ke wilayah-wilayah pedesaan, ya. Terus saksikan metanoia. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kami di Pontianak 1 hari dan terus melanjutkan perjalanan, kira-kira berapa jam kemudian kami nginap di hotel dan saya lari pagi. Dan saya ketemu ibu ini, dan yang herannya jaraknya saya sama ibu ini kurang lebih ada 200 meter. Dia datangi saya dan dia katakan kepada saya, Pak, saya mualaf. Karena ibu ini mengatakan mualaf, saya cerita tentang Yesus dan akhirnya ibu ini saya bawa ke hotel. Dia mau terima Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 17. Kali. Kenapa ibu tinggalkan Tuhan Yesus? Kakak saya mendoakan saya. Tapi Yesus kan satu-satunya jalan keselamatan. Iya. Jadi tapi di hati ibu ada Yesus. Maksudnya ibu sebenarnya masih percaya Yesus. Tapi nggak pernah doa, Tuhan Yesus ampuni saya, mengkhianatimu. Jarang sih. Harus itu minta ampun sama Yesus. Jadi agama itu nggak menyelamatkan. Jadi walaupun ibu sudah ini mualaf istilahnya, ibu tetap Yesus. Kenapa ibu? Karena saya itu udah Katolik dah, yang satu yang laki itu ikut perempuan. Firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Alkitab bilang, Yesus bilang, Bu, Yohanes 16. Ini sama isinya, cuma kalau ini kan kecil. Tapi dia dimasukkan lagi Alkitab. Maksudnya pakai Android kan, Yohanes 14, Bu. Ibu bisa baca? Enggak, mata tadi. Yesus bilang ini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa ibu tinggalkan Yesus? Karena nggak ada jalan lain, hanya Yesus jalan keselamatan. Hanya Yesus jalan keselamatan. Kenapa ibu tinggalkan yang lain? Masih kecil kan nggak tahu. Tapi ibu ada rindu kembali ke Yesus. Tadi kan ibu sendiri yang langsung ngomong ke saya kan, berarti kan ibu ada kerinduan ibu Yesus karena ibu tadi ngomong sendiri. Dan kita kan nggak kenal. Kenapa ibu tegur saya terus ibu bilang, Pak, saya mualaf. Kan saya tadi dari gereja kan.
ya kan saya dari gereja kan. Nah, berarti tujuan ibu ngomong itu Roh Kudus. Ibu harus kembali ke Yesus gitu. Kenapa? Karena kan kita nggak kenal tadi kan. Nah, saya di depan ada gereja. Ada. Oh, ada pendeta situ kan. Nah iya, tapi saya kan nggak kenal ibu. Ibu ketemuin saya, ibu cerita. Padahal saya nggak tanya kan. Ibu yang bilang saya mengalami. Nah, berarti kan itu Roh Kudus. Dari kembali ke Yesus. Nah, ibu minta Yesus ampuni. Karena bu, sekarang ini ibu ya, ada buat dosa nggak? Banyak. Semua orang ada dosa kan? Iya. Nah, terus kalau ada dosa bisa masuk surga nggak? Enggak kan? Enggak. Nah, nggak ada bu satu orang pun yang bisa masuk surga dengan dia kekuatan kemampuan sendiri, karena semua orang berdosa. Jadi perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan dosa. Nah, itulah sebabnya Tuhan Allah itu datang ke bumi mengambil manusia namanya Yesus. Nah, itulah sebabnya dikatakan, Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke surga melalui aku. Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah langit selain nama Yesus. Roma 10 ayat 12. Tuhan Allah satu ini, Yesus Kristus Tuhan semua orang. Itu. Kalau abang saya Abang dulu gimana? itu Oke, tapi dia Yesus. Iya. kemenangan saya Oh, yang mana itu? yang jaga Oh, sebenarnya. itu. Itu ikut Yesus. Ibu anak berapa? 3. Udah nikah semua, udah married. Oh. Terus semua mereka di mana? Anak yang 3 itu di mana lagi? Di Mempawah 1. Di mana? Mempawah Membawa terus. sama 1. Jadi 2. Yang 3 itu laki semua terus dari. 1 laki yang angkat 1. Oh. Nanti 2 yang laki. Nah, 2 laki, 1 anak angkat, tapi 3 laki. Perempuan. Perempuan yang anak angkat. Enggak, yang laki. Oh. Terus ikut Yesus. Ibu dulu pernah ingat nggak perjalanan ibu ikut Yesus? Pernah ingat nggak tentang apa waktu gereja nyanyi apa? Terus ibu waktu doa. Barang udah lama kan, nggak ingat lagi. Oh gitu. Kawin 17 tahun, lupa. Umur 17. Oh, ibu tapi kan ya ke Islam gara-gara suami awalnya kan, bukan gara-gara ibu mengalami mujizat, entah dapat wahyu ilham, entah dapat jamahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kan? Iya. Karena ikut suami kan. Oh. Tapi ibu sekarang sholat nggak? Masih Nggak ada sholatnya nggak? sholat bisa. Sembahyang, sholat. Saya dulu Islam bu. Dulu saya sekolah di madrasah Sanawiyah Aliyah. Dulu saya Islam yang taat. Saya kena jumpa Yesus waktu itu di Jakarta. Waktu merantau ke Jakarta. Saya mengalami Yesus, jumpa Yesus. Disitulah saya baru tahu Yesus itu jalan kebenaran ini. Pertamanya saya percaya Yesus. 7 tahun ibu saya, ayah saya. Kami sekarang udah separuh ikut Yesus. Karena kalau tahu lubis itu mayoritas Islam. Iya, lubis. Ibu itu berarti masuk Islam karena ikut suami. Ikut suami. Nah sekarang nggak apa-apa karena ibu udah terlanjur nikah kan, jadi bukan masalah
diselamatkan. Bagaimana ibu didoain dan ibu merasakan Yesus. Ibu siapa namanya? Supiang. Hah? Supiang. Ibu Supia. Ibu ini doa. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau perjumpakan satu jiwa Ibu Supia, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya ini kebetulan tidak ada saya menegur dia, tapi dialah Yesus yang Kau bawa datang kepadaku. Dan dia berkata, Pak, aku mualaf, Pak. Bukan kebetulan, Tuhan. Karena saya tidak ada nyapa dia, tidak ada nanya dia. Bu Sumia sendiri yang datang dan mengatakan, padahal kami tidak kenal. Dia pun tidak tahu saya siapa dan saya pendeta atau siapa, dia tidak tahu. Inilah yang membuat saya yakin betul Tuhan Yesus bahwa dia Tuhan pilih. Bukan kami yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kami. Tuhan Yesus sekalipun memang dia Islam karena ikut suami waktu nikah, tetapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pandang agama. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pandang suku. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Karena itu Tuhan Yesus, aku berdoa buat dia, biar dia dapat mengalami Yesus dalam hidupnya. Karena Yesus bukan buruk, tapi dia pribadi yang dapat dinikmati, dialami oleh setiap orang yang mau buka hati dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Urapi Tuhan Yesus, urapi dia, urapi dia, penuhi dengan kuasa. Mujizat-Mu Yesus terjadi atas hidupnya. Mujizat-Mu terjadi atas hidupnya Yesus. Mujizat-Mu terjadi, Tuhan. Kuasa-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi. Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya rindu mengalami Yesus seperti waktu-waktu dulu. Tuhan Yesus, saya tinggalkan Tuhan Yesus karena ikut suami. Sekarang saya percaya, bukan kebetulan saya ketemu Bapak Pendeta. Tuhan Yesus, saya buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, pakai hidup saya jadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus, sekalipun saya ikut suami saya, tetapi saya punya iman di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus saya tidak bisa diselamatkan. Hanya di dalam Yesus saya bisa terima surga yang kekal. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Tuhan Yesus, saya tidak tahu bagaimana caranya untuk saya bisa kembali ke gereja menyembah memuji Yesus. Karena saya ikut suami, tapi Tuhan Yesus yang nanti buka jalan. Bagaimana caranya? Saya percaya suami saya pun bisa dijamin Yesus. Anak-anak saya sudah satu ikut Yesus, dan semua anak saya pasti bisa ikut Yesus. Karena firman Yesus yang berkata, satu orang selamat, sesi rumah diselamatkan, dan tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus. Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama di atas segala nama. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus datang ke bumi untuk manusia berdosa. Untuk manusia berdosa. Tuhan Yesus, saya percaya sebagai anak manusia, Tuhan Yesus menebus dosa saya lewat pengorbanan Yesus. Lewat pengorbanan Yesus di atas Bukit Golgota. Bukit Golgota. Tuhan Yesus, saya percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus
naik ke surga, menyediakan tempat rumah buat saya. Hari ini saya percaya dosa-dosa saya disucikan oleh darah Yesus, dan saya bukan lagi orang berdosa, tapi anak Yesus yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Anugerah kasih karunia Yesus saya terima dalam nama Yesus. Saya berdoa terus bawa roh. Terima penuh Kudus, bawa rohnya untuk menikmati kerajaanmu, bawa rohnya untuk mengalami pribadimu, bawa roh. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa. Amin. Apa yang Ibu rasakan? Ibu rasain apa waktu doa? Ibu rasakan apa? Alami apa? Nggak ada sih. Ada tenang nggak? Tenang. Hati. Nah, sekarang suami kerja apa? Dan enggak, Pak. Hah? Dan enggak. Oh, udah tinggal ibu sendiri. Ya udah ibu ikut Yesus lah, udah tinggal ini kecuali masih. Iya. Dan enggak. Dah 9 tahun. Soalnya saya dulu Islam, saya dulu sholat, puasa, semualah saya lakukan. Nah, tapi hari-hari yang saya lalui itu nggak ada kepastian. Ikut Yesus hanya mudah-mudahan aja, insya Allah mudah-mudahan. Nah, terus setelah ikut Yesus, saya punya kepastian, yakin betul itu. Nah, itu yang saya mau bagikan ke ibu. Sekarang tadi ya, nggak kebetulan ibu ketemu saya. Kenapa? Saya lagi lari pagi kok ibu langsung dapat datangan saya, bilang saya mau Olahraga. Iya, tapi kan saya nggak nanya kan. Saya kan tak tanya ibu-ibu dari mana mau apa, enggak kan? Ibu sendiri yang bilang kan, saya Pak mau alap gitu kan. Nah itu Tuhan yang panggil ibu. Iya. Bapak malam sini. Hah? Bapak malam. Sampai Sabtu pagi. Besoknya. Kita ada mau pelayanan ke desa-desa. Itu pendeta siapa namanya? Itu gereja? Entah, nggak tahu. Oh, tak tahu ya? Orang dia suka ke Talansan. Tapi dia tak pernah bicara sama ibu. Ya, hanya dia belanja aja dulu. Kan. Ibu jualan. Jualan situ, barang situ. Oh, warung depan ini. Iya. Yang mana? Ada yang tadi itu, yang masih tutup tadi. Oh, bukanya jam berapa? Udah buka. Oh, warung apa itu? Makan? Kopi. Oh, bukan warung makan. Kan dulunya sih ya. Oh, tapi ada anggota, ada yang kerja. Ada. Oh, Ada pembantu. berapa orang? Satu. Oh. Tapi ada jualan nasi. Nggak ada. Yang situ ada Ya. jualan nasi. Iya, kemarin saya makan. Kan situ masih keluarga. Oh, sekeluarga itu. Keluarga dari bapak. Oh, dia bapak. Bapak orang Sabas. Iya, yang anak ada cewek 2 kerudung kan. Oh, itu masih keluarga ibu. Keluarga. Oh, makan situ kita kemarin. Oh. Dan nggak ada dia. Maaf ya. Iya. Maaf ya, Tuhan berkati bu ya. Misi ini saudara nanti kita gunakan untuk orang-orang yang mau bergerak dalam misi, dalam visi yang sama, dan juga bisa digunakan untuk para mualaf yang mau kembali ke Yesus atau orang yang dulunya betul nggak percaya Yesus dan percaya Yesus. Nah, mereka bisa tinggal di rumah misi ini untuk sementara waktu sebelum mendapatkan tempat yang lebih baik, begitu. Kalau
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, kami sekarang ada di daerah Kalbar, Kalimantan Barat, dan kami ini dapat rumah ya untuk dijadikan rumah misi. Karena wilayah ini memang orangnya sangat tidak begitu yakin dengan Yesus. Memang adalah orang Kristen yang sebagian kecil, namun lebih banyak orang Muslim. Bahkan ada satu di situ pos FPI, ada pos FPI satu. Kita masuk ke sini, kita dikasih rumah ini. Nah, ini kita mau renovasi. Sorry saudara, saya ambil kuncinya dulu ya. Kita mau renovasi, nanti dijadikan rumah misi. Jadi kalau hamba Tuhan yang mau penginjilan ke Kalbar, dia bisa di sini ya. Oke ya. Oke. Kita perlihatkan lagi yang lainnya. Saya rasa nggak usah jelas ini. Ini kamar mandinya. Nah, nanti kita rapiin renovasi. Nah, ini saya tidak tahu ini bekas apa, tapi saya tidak tahu di luar halaman. Apa ini pekarangan ya? Oh ya. Nah, ini susah dibuka. Pekarangan saudara ya. Pekarangan ini masih bisa dibangun ya, tanahnya sih masih luas, masih bisa dibangun. Lihatlah itu musiknya, dengarlah musiknya, jadi kecilin ya. Nah, mereka orang-orang nggak percaya Yesus, musiknya pun musik yang apa ya, aduh, kayak di diskotik, di bar gitulah. Oh, ini memang sengaja dia taruh situ, tapi nggak apa-apa, ada barang. Nah, jadi saudara, ini dia. Jadi yang mau kita rapiin nanti ini juga. Ini coba lihatin ini. Nah, akan ditimbun terus ini. Ini akan ditimbun, ini ditimbun. Ini ditimbun. Ini akan ditimbun. Nah, ini akan ditimbun. Jadi kalau ada hujan, air nggak naik ke sini begitu. Ini karena belum ditimbun. Nah, dulu bekas rawa-rawa ini, bekas rawa-rawa. Ya, oke. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Nah, jadi Anda yang mau dukung misi Injil Kerajaan Allah ini, ya Anda bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar dan di bawah. Saya nggak tahu biayanya, tapi saya perkirakan sudah jelas lah 100 juta lebih lah ya. Tapi berapapun pemberian saudara itu berguna bagi rumah misi ini. Jadi kami baru punya satu rumah misi di Kalbar, di sini. Nah, di tempat-tempat lain rencananya akan dibuat. Di tempat-tempat lain rencananya akan dibuat. Di tempat-tempat khususnya ya orang-orang yang memang di sana banyak Kristen tetapi hidupnya nggak memancarkan terang Kristus begitu. Kebetulan memang di sini saya udah keliling tadi tadi malam nyampe, udah keliling pagi semua. Memang yang Kristen cuma sedikit. Kalau nggak salah tadi saya dengar 4 kakak. Saya nggak perlu tampilkan ya parijiknya ya. Apanya ada tadi pos FPI, pos FPI. Nah, pos FPI yang parijik tadi. Tapi saya pikirkan lah saya tampilkan atau tidak. Nanti kalau saya tampilkan daripada problem dan itu bagus, kita beriman aja ya. Oke, saudara yang mau dukung silakan. Mungkin bilang, wah itu harus orang kaya, itu harus orang pangkat, saudara.
Kalau ada orang kaya orang pangkat yang mondok sih puji Tuhan. Tetapi Anda tahu nggak, selama corona ini malah mereka yang lebih terpuruk, saudara. Nggak bisa jadi karyawan, banyak perusahaan-perusahaan tutup. Terus Pak, saya kan kerja pabrik, saya kan hanya pegawai biasa, saya hanya dagang di pasar. Saya hanya pembantu rumah tangga, bahkan pembantu rumah tangga saudara. Ya, saudara, Anda nggak usah berpikir terlalu wow gitu loh. Harus memberi sekian baru berkenan di hati Tuhan. Enggak. Kalau Anda bisa beli 500.000 ya puji Tuhan. 2.000 juga puji Tuhan. 100.000 puji Tuhan. Pak, saya bisa 20.000. Ya kalau memang uang Anda ya memang nggak banyak ya, itu juga puji Tuhan. Tapi kalau uang Anda berjuta-juta, Anda beli 20.000 kan kelewatan namanya. Betul nggak? Nah, Yesus bilang kepada janda miskin ini memberi lebih banyak walaupun 2%. Padahal 2% itu nominal mata uang yang paling kecil pada zaman itu. Kalau sekarang mungkin istilah 1.000-2.000 lah. Tapi itu lebih banyak memberi janda miskin itu dibandingkan orang yang memberi berapa ratus dinar pada waktu itu. Karena apa? Yang berapa ratus dinar ini uangnya mungkin ada miliaran dinar gitu loh. Nah, makanya saudara, mari kita dukung di sini biar cepat selesai supaya kabar ini dimenangkan oleh Yesus. Karena FPI sudah masuk di sini dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus kau jamah urati semua mereka supaya mereka mendukung rumah misi ini. Di dalam Yesus, haleluya, amin. Saran saya saudara, kalau yang betul-betul ingin memberkati pembangunan rumah misi ini, masukkan ke rekening BCA ya, atau Mandiri. Karena kalau yang rekening BRI dan lainnya itu tidak tertulis namanya saja gitu. Maksud saya tidak tertulis mau untuk apa gitu. Tapi kalau di rekening BCA Anda bisa tulis untuk rumah misi, Jadi kita tahu mana yang untuk rumah misi, mana yang untuk penginjilan kami jalan. Atau di Mandiri tulis saja untuk rumah misi gitu. Oke ya, Tuhan berkati ya.